Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ajay Noviansyah Maulana dengan NIM C24012-21011. Di mana di sini aku bakal ngejelasin materi praktikum pada pertemuan 12 mata kuliah fisiologi hewan air. Nah, materi yang dibawakan pada pertemuan 12 itu adalah laju pengosongan isi lambung dan pencernaan pakan secara in vivo dan in vitro. Di mana eh, di sini aku disuruh buat infografis. Nah, ini hasil infografis aku. Nah, aku bakal ngejelasin tentang laju pengosongan isi lambung dan pencernaan pakan secara in vivo dan in vitro. Nah, yang pertama ini ada pengertian dan faktor yang mempengaruhi. Di mana untuk laju pengosongan isi lambung, lambung itu mempunyai fungsi sebagai tempat menampung dan mencerna makanan. Nah, laju pengosongan isi lambung pada ikan merupakan perhitungan makanan yang telah dicerna oleh ikan dan dikeluarkan dari lambung ikan lalu masuk ke usus. Nah, yang dihitung ini berapa kecepatan waktu dari eh, atau berapa kecepatan eh, atau berapa lama si ikan ini mengolah makanan itu dari setelah dia masuk ke mulut terus ke lambung, lalu menuju ke usus. Dan itu yang dihitung. Nah, laju pengosongan lambung ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain suhu, salinitas, serta jumlah dan kandungan nutrien makanan yang diberikan. Itu dikutip oleh Aslam Shah dan Fujaya pada tahun 2013. Dan untuk kecernaan pakan secara in vivo dan in vitro merupakan proses di mana makanan dipecah oleh enzim pencernaan menjadi molekul yang lebih kecil yang dapat diserap oleh tubuh yang dapat dihitung secara in vivo atau in vitro, di mana kecernaan pakan ini mempunyai faktor juga yang mempengaruhi, yaitu jenis enzimnya, komposisi pakan, ataupun lingkungannya, di mana proses pencernaan ini berlangsung pada saluran pencernaan yang membutuhkan cairan digestif seperti enzim, HCl, bikarbonat, dan air. Dan juga proses pencernaan membutuhkan energi dan melibatkan sistem saraf dan hormon. Nah, di mana ada beberapa yang mempengaruhi si laju pengosongan isi lambung dari materi untuk materi laju pengosongan isi lambung. Itu yang pertama ada suhu, yang kedua ada ukuran, yang ketiga ada salinitas. Dan untuk enzim yang terlibat dalam pencernaan pakan secara in vivo dan in vitro, itu ada enzim karbohidrasi, enzim protase, dan enzim lipase. Nah, di mana dari eh, tiga enzim yang terlibat ini mempunyai enzim pencernaan pada ikan, yang dimana enzim pencernaan pada ikan ini, sorry, enzim yang dilakukan kepada ikan, yang kita lakukan kepada ikan, itu ada enzim pankreas, enzim papain, enzim bromelin, dan enzim pepsin. Nah, lalu apa sih hubungan antara material, bobot, bobot lambung, dan ISC itu, di mana bobot material isi lambung dan bobot lambung itu memiliki hubungan yang positif, teman-teman. Artinya, jika semakin tinggi bobot material isi lambung, maka semakin tinggi pula juga bobot si lambung. Lalu, apa sih hubungan antara bobot material isi lambung dengan nilai ISC? Di mana bobot material isi lambung ini dan nilai ISC ini juga memiliki hubungan yang positif. Artinya, kenapa positif? Karena semakin tinggi bobot material isi lambung, semakin tinggi pula nilai ISC-nya. Jadi, dua hubungan antara material, bobot lambung, dan ISC itu sama-sama memiliki hubungan yang positif. Lalu, apakah ada hubungan negatifnya? Mungkin ada, tapi persenan untuk melakukan untuk menjadi hubungan yang negatif itu kemungkinan sedikit persenannya. Nah, lalu di sini ada perbandingan ukuran ikan, suhu, dan kecepatan pengosongan isi lambung. Nah, di sini saya ambil kutipan dari Zidni et al. Pada tahun 2018, di mana penelitian terhadap ikan mas menunjukkan bahwa laju pengosongan lambung dipengaruhi oleh beberapa faktor.
yaitu suhu air, besar kecilnya lambung, dan berat lambung. Lalu yang kita sudah bahas tadi, apakah ada hubungan antara material, bobot lambung dan ISC? Nah, di sini disebutkan oleh oleh peneliti Zidni et al. Ini pada tahun 2018, di mana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi laju metabolisme dan jumlah material di dalam lambung, sehingga berakibat pada nilai ISC lambung ikan tersebut. Nah, ada nggak sih korelasi antara laju pengosongan isi lambung dan kecernaan pakan secara in vivo dan in vitro? Nah, di mana kita ajukannya itu ke proses pencernaannya, di mana pencernaan ini terdiri atas dua mekanisme, yaitu pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Di mana pencernaan secara kimiawi pada ikan itu dimulai dari bagian lambung, kelenjar lam- kelenjar lambung akan mengsekresikan cairan digestif yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Jadi pada kimiawi itu cairan digestifnya ini loh yang berperan, yang eh, menyempurnakan di segmen usus. Lalu cairan digestif yang ada di usus akan mengubah makanan dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana atau partikel mikro. Nah, terus enzim pada eh, enzim pada ikan atau pada proses pengosongan isi lambung pada lambung itu merupakan komponen yang berperan penting pada proses pencernaan makan. Nah, makanya enzim ini bisa disebut juga sebagai katalisator katalisator biologis yang membantu proses biokimia untuk mempercepat proses perombakan bahan pakan. Nah, sebelumnya aku bakal ngasih tahu ke kalian. Mungkin telat ngasih taunya, tapi nggak apa-apa. Tujuan praktikum ini, kenapa sih kita harus melakukan tujuan praktikum ini? Yaitu untuk mengetahui enzim mana yang paling banyak menghidrolisa protein dan emulsifikator mana yang paling baik dalam mengemulsikan lemak. Lalu untuk untuk laju pengosongan isi lambung, kenapa kita harus belajar laju pengosongan isi lambung? Itu bertujuan untuk mengetahui lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencerna makanan di segmen lambung. Nah, itulah kenapa kita harus belajar di materi laju pengosongan isi lambung dan pencernaan pakan secara in vivo dan in vitro. Nah, gimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah mendapatkan ilmu? Kalau sudah, like videonya ya teman-teman. Mungkin dari aku hanya bisa menjelaskan segitu saja. Jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.